Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serekuamengi ya, atau Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmatnya, atau pada engkasiki siruntuk alhamdulillah diberikan nikmat berkumpul mendengarkan tujunna pembahasan yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya pura dirampeni makada bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang postur tubuhnya yaro nabita tidak terlalu tinggi tapi orangnya tinggi dan tidak pendek. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, posturnya sangat ideal ya, dadanya atau bahu dengan bahu ini bidang, seandainya ditarik itu lurus ya, garis bahu dengan bahu, kemudian dadanya lebar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu kepalanya, artinya karena mengikuti postur tubuhnya yang sangat ideal, juga memiliki kepala yang sesuai dengan badannya ya, mawassa nasangi diugi ya, sesuai dengan postur tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tulang persendian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kokoh, kuat, besar. Di antara hikmah yang pernah kita bahas bahwa ternyata wahyu itu memang berat. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, bahwa kami akan ya memberikan kepadamu perkataan yang berat. Sampai sebagian sahabat itu napasi tendrei ya, napasi riwai pepanna si bawa pepanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahanya Rasulullah, pahanya dia dibawa. Ketika turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, naseng menenge deu getengi. Seandainya saya tidak tarik ini paha, mungkin remuk, retak. Begitu beratnya wahyu atau Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak putih mawia, tidak juga coklat ya, kan tetapi pertengahan daripada itu ya. Tapi Nabi SAW putih, Nabi sallallahu alaihi wasallam putih. Tapi engkau memputih maka lain. Kulit Nabi SAW tidak seperti itu. Kemudian cara berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, seperti dia dari tempat tinggi, cepat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan melite. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, segala sesuatu yang ya melite dinasugi. Makan pun seperti itu. Makanya di antara hal yang tidak disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makan dalam keadaan bersandar. Magiro nasaba
nareku di sandre-sandre itu nandre berarti kita akan lama. Meteta kita macepah. Maka Nabi SAW itu tidak bersandar kalau makan. Itu bukan dalil bahwa dilarang bersandar kalau makan. Demi puji winabitta. Tapi di situ tidak ada dalil bahwa dilarang untuk bersandar ketika makan. Kemudian ya, tentang pakaian Nabi SAW, bahwa di antara bentuk pakaian yang sudah kita bahas, dari bentuk pakaian Nabi SAW itu terdiri dari 2 potong. Ya, ada pakaian yang membungkus bagian atas, ada pakaian yang membungkus bagian bawah. Ya, nanti kita akan bahas yang lain tentang bentuk pakaian Nabi SAW ya, yang lain. Kemudian ya, kita bahas juga tentang uban Rasulullah, bahwa ya Nabi memang beruban tapi ubannya tidak banyak, baik di kepala maupun di jenggotnya. Ya, kemudian Nabi SAW ya, telapak tangan dan telapak kakinya itu tebal tapi tidak kasar. Sebagaimana perkataan sebagian sahabat mengatakan bahwa saya tidak pernah menyentuh kain sutra yang sehalus atau mengalahkan halus daripada telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian sahabat mengatakan wajah Rasulullah atau tubuh Rasulullah sallam, sahabat mengatakan saya tidak pernah menemukan sesuatu yang lebih indah, yang lebih baik daripada fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagian mengatakan bahwa saya tidak pernah menemukan wajah atau ya perawakan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya dan setelahnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka daya gemukna Nabi talun rupa potongannya. Ada yang disebut dengan wafrah, yaitu potongan rambut sampai di telinga, yang biasa dikenakan di sini, menurut anting-anting kalau perempuan. Kemudian ada limma, yaitu menjulur sampai ke bawah tapi tidak menyentuh bahu, dan ada jummah, menjulur sampai menyentuh bahu. Itu potongan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, termasuk mencukur habis rambut Nabi SAW, tapi itu hanya dilakukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji. Itulah ya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ya ringkas. Kemudian pembahasan yang akan kita tuntaskan malam ini ya, melanjutkan atau melengkapi pembahasan sebelumnya, yaitu tentang mulut Nabi SAW, tentang matanya Rasulullah, tentang tumitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk tentang uban yang ada di kepala, di bagian mana, termasuk di jenggotnya Nabi SAW, termasuk tentang bagaimana Nabi SAW memperlakukan ubannya, bagaimana Nabi SAW memperlakukan jenggotnya, kemudian bentuk wajah Nabi SAW, kemudian tentang cap, stempel kenabian, dan kemiripan wajah Rasulullah SAW daripada, artinya Nabi siapa yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Kita masuk pada hadis selanjutnya, yaitu hadis Jabir ibni Samurah. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fami. Dhali' artinya ya biasa kalau kita terjemahkan mulutnya besar, tapi maksudnya yang dimaksud di sini yang ingin diingkari, maka dia Nabi bibirnya tidak kecil dan tipis, tidak seperti itu. Karena kalau nasabah narekoma begitu bentuknya, itu tidak sesuai dengan postur tubuh Nabi SAW. Tapi tidak ada bahasa yang tidak bisa mewakili selain terjemahan bahwa mulut Nabi besar. Tapi sebenarnya terjemahan itu tidak cocok. Mulut besar ini hanya untuk menjelaskan maka dia rotimun nabita, tidak kecil dan tidak tipis. Tapi mulut yang sangat indah, yang sesuai dengan ya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, si bawah badannya.
postur tubuhnya. Kemudian ashkalal ain. Ashkalal ain artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu matanya luas. Jadi antara ini dengan ini agak luas. Ya. Nah. Kemudian manhusal aqibain. Ya, serta tumitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak besar. Ya, tidak berdaging atau ramping, ya, kecil tumitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya, masih hadis Jabir ibnu Samurah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad syamita muqaddamu ra'sihi wa lihyatihi, bahwa telah nampak pada uban pada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut kepala, muqaddam. Muqaddam itu berarti di sini bagian depan kepala, dan di jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi madiolo ni maka daya jenggotna ya rega uban yang terdapat pada rambut dan jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat sedikit, sekitar 20 helai. Ya. Namun ya di sini dijelaskan wa kana idza dahan lam yatabayyan. Ya Nabi tak nareko dia minyaki gemekna itu ubannya tidak kentara. Ya. Jadi di antara cara Nabi SAW memperlakukan rambutnya itu diminyaki. Ya, minyak rambut. Wa idza sya'is ra'suhu tabayyan. Kalau kering, ya, karena sangat mudah kalau di padang pasir itu ngati merako, ya, karena terembus oleh angin yang bercampur dengan debu, itu kentara uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kana katsira sya'ri al-lihya, bahwa jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebat. Jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebat. Jadi nareko engkau manipi, maka disiruntukkan Nabi Muhammad SAW, ditanya bagaimana cirinya, maka dia jenggot, berarti itu bukan Rasulullah. Ternyata Nabi itu. Ya. Kemudian faqala rajul, ada orang yang mengatakan, ya, wajahuhu mislus saif, ia rupanda Nabi tak pada ke pedangnya. Apakah wajah Nabi SAW seperti pedang? Orang ini ingin menanyakan dua hal. Yang pertama adalah bentuknya lonjong atau tidak. Yang kedua adalah warnanya cerah atau tidak, artinya putih atau tidak. Maka qala, ia mengatakan la, tidak, bal kana misla syamsi wal qamar. Bahkan Nabi SAW wajahnya dua pape balina, seperti matahari dan bulan. Nulena pakai lori, maksudnya di sini matahari macaya, bercahaya. Bulan bentuknya melebu. Ya. Wa kana mustadiran, ya, dan wajah Nabi SAW itu bundar. Wa ra'aitul khatam, dan saya melihat cap kenabian inda katifihi, di bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, misla baydatil hamama, seperti telur merpati. Ya. Yushbihu jasadahu, tapi warnanya serupa dengan warna kulitnya. Nanti ada pembahasan khususnya ini tentang bagaimana cap kenabian itu, bagaimana stempel kenabian. Kemudian hadis selanjutnya, hadis riwayat Bukhari, su'ila al-Bara ditanya, akana wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam misla sayf, apakah wajah Nabi SAW seperti pedang? Maka dia menjawab, la, bal mislal qamar, bahkan wajahnya Rasulullah SAW itu seperti rembulan, cahayanya tidak menyilaukan dan bentuknya bundar. Sebagian riwayat menyempurnakan ini. Maksudnya daripada bundar ini artinya bukan berarti bundar
betul-betul bundar, tidak. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa agak lonjong wajah Nabi SAW, tapi tidak seperti pedang. Tidak seperti pedang. Kemudian hadis riwayat Muslim dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda, "Urida alayya al-anbiya." Ya, ditampilkan, diperlihatkan para nabi kepada Rasulullah SAW. Faida Musa darbum minar rijal. Ternyata pengurutan Nabi Musa itu serupa dengan salah satu atau ciri ka'annahu min rijali Syanu'ah. Jadi dia itu seperti dari kalangan kaum Syanu'ah. Syanu'ah ini adalah kaum yang memiliki keberanian dan memiliki fisik yang kuat dan postur tubuh yang sangat baik, ideal. Seperti itu Nabi Musa. Wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam, dan saya melihat Isa bin Maryam, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwatu ibnu Mas'ud. Saya melihat Nabi Isa, ternyata orang atau sahabat di sekeliling kita ini yang paling mirip dengannya yaitu Urwa bin ibnu Mas'ud. Urwa ibnu Mas'ud. Kemudian wa ra'aitu Ibrahim salawatullahi alaihi, saya melihat Nabi Ibrahim. Fa idza aqrabu min man ra'aitu bihi syabahan sahibukum, yakni nafsahu. Ternyata orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim yaitu sahabat kalian. Yang dimaksud adalah ahli nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah sahabat kalian, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu Jibril alaihi salam, dan saya melihat Jibril alaihi salam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihya. Ternyata orang yang paling mirip dengan malaikat Jibril yaitu Dihya. Dihya al-Kalbi, salah satu wajah yang diserupai oleh malaikat Jibril ketika dia datang kepada Rasulullah menyerupai bentuk manusia, yaitu salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah sahabat yang paling ganteng, Dihya al-Kalbi. Ya, inilah tadi beberapa hadis yang membawakan ataukah menghadirkan kepada kita fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membaca tentang Rasulullah, kita ini betul-betul mengkhayal. Maka dipikir bagaimana sebenarnya itu sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat rindu untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah merupakan tanda keimanan. Ada iman di dalam hati ketika kita selalu membayangkan bagaimana fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka dia Nabi inna min asyaddi ummati li hubban, orang yang di antara umatku yang paling cinta terhadapku, di antara umat saya yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasun, yaitu orang-orang yakununa ba'di, datang setelah saya. Yawaddu ahaduhum, salah seorang di antara mereka sangat menginginkan lau ra'a Rasulullah atau lau ra'ani, untuk melihat saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimalihi wa ahlihi, dengan harta dan dengan keluarganya. Menengena selerangi waramparanna makkotopa naretusininna, keluarga yang dia miliki de topa gaga sesuna, tidak ada yang dikembalikan dari semua itu, maka dia akan berikan semua itu hanya untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazratan wahidah, sekali lihat. Pesulina, sangat mahal melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, melihat saja. Andai kata kita ingin menukarkan semua harta yang kita miliki, semua keluarga yang kita miliki, maka mana kasih keluarga lo das selerang. Para sahabat itu bergantian mereka mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, saya rela bapakku, ibuku untuk menjadi tebusanmu ya Rasulullah.
Coba bagaimana salah seorang sahabat Abu Bakar, ya, orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di suatu waktu ketika ya, bapaknya masuk Islam, yaitu Abu Quhafah masuk Islam, dan dia masuk Islam di akhir-akhir, sehingga dijelaskan dalam riwayat itu bahwa jenggotnya ini sudah seperti awan bercahaya saking tuanya. Pada pembukaan kota Mekah, dia datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ada pada saat itu. Abu Bakar ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, seandainya engkau, artinya mengatakan kepada kami untuk mendatanginya, artinya ini pelukkan sebab macam ni. Lalu kemudian dia membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat itu menangis. Tak teri-teri Abu Bakar. Kira-kira kenapa dia menangis? Kenapa Abu Bakar menangis ketika melihat bapaknya membaiat menjabat tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan keislamannya? Kenapa Abu Bakar menangis? Kata Abu Bakar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkik?" Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Bakar? Kata Nabi sallallahu, kata Abu Bakar, "Wadidtu," saya sangat mengharapkan, "antakuna al-yadu yada ammik ya Rasulullah," bahwa tangan yang sedang menjabat tanganmu itu adalah tangan pamanmu wahai Rasulullah, yaitu Abu Talib. Kemudian dia menyatakan keislamannya, kemudian engkau gembira dengannya. Itu yang sangat saya harapkan daripada yang menjabat tanganmu itu adalah bapakku. Bayangkan, asal kalau orang itu sudah bisa gembira dengan apa yang membuat gembira kekasihnya, dia sedang berada di puncak iman. Asal tulip periuk, tepurioi, kita ikut senang dengan apa yang di sisi Allah itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Begitu pula di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, digagang kena, tidak ada nilai orang tuanya kalau dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya Abu Talib, dia mencari-cari siapa yang apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang. Ternyata sebenarnya yang akan membuat Rasulullah SAW senang itu seandainya yang menjabat tangannya itu adalah pamannya. Umar radhiyallahu anhu, ini pernah kejadian perkaranya tentang Abu Sufyan. Tentang Abu Sufyan, ya, Umar bin Khattab dengan Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib paman Rasulullah SAW terjadi pertentangan tentang Al-Abbas. Adapun Al-Abbas ibn Abdul Muttalib paman Rasulullah, dia sangat mengharapkan keislaman Abu Sufyan, sehingga dia mengatakan ultuf bihi, lemah lembut dengannya supaya dia masuk Islam. Kata Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang tegas, ya. Makanya kata Al-Abbas, mahlan ya Umar, pelan-pelan wahai Umar, pelan-pelan, sebab seandainya itu dari kaummu Bani Adi, kamu akan sangat mengharapkannya untuk masuk Islam dengan cara yang paling baik. Apa kata Umar? Ya Al-Abbas, seandainya pada hari di mana engkau masuk Islam, yang tergantikan itu adalah Al-Khattab, saya rela bapak saya digantikan tidak masuk Islam, dan masuk Islam itu adalah engkau wahai Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar lebih memilih siapa? Pamannya Rasulullah dibandingkan dengan Al-Khattab, bapaknya. Coba bayangkan bagaimana kecintaan para sahabat
ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan mempelajari ini betul-betul kecintaan kita akan muncul, kerinduan kita akan muncul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti ungkapan bahwa syifaul qulub liqaul mahbub, bahwa obat hati itu ketika kita bertemu dengan orang yang dicintai. Kalau kita sudah bisa merasa senang apa yang disenangi oleh Rasulullah, kita sedang berada di puncak iman. Tapi ini berat. Ya loki makuta-kutanangi, kita akan bertanya sekarang ini, apa cita-cita Rasulullah, atau apa yang paling dicintai oleh Rasulullah, apa yang paling diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita bertanya apa yang paling dicintai, apa yang paling diharapkan Rasulullah, setidaknya kita menjadi orang yang paling antusias terhadap cita-citanya Rasulullah. Ya, cita-citanya Rasul, apa yang dicintai, apa yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya salat, bahwa salat ini kepada Rasulullah dijadikan itu adalah penyejuk matanya, bahwa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu at-tib, wewangian. Dan ya dalam hadis yang lain bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni mukatsirun bikumul umam, bahwa saya menjadi umat yang paling banyak keturunannya. Itu harapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kisahnya seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, asabtu ala imra'atin dzata mansibin wa jamal." Ya Rasulullah, engkau runtuh makundrai, baik keturunannya, cantik orangnya, tapi la talid, tidak dapat melahirkan anak. Afatazawwajuha, apakah saya menikahinya ya Rasulullah? Kata Nabi sallam, la, tidak. Karena tertarik dengan perempuan, datang lagi yang kedua kalinya, kata Nabi sallam, tidak. Datang lagi yang ketiga kalinya, kata Nabi sallam, tazawwajul waludal wadud, nikahi yang subur dan penyayang. Fa inni mukatsirum bikumul umam, karena saya sangat mengharapkan menjadi umat yang terbanyak generasinya, yang terbanyak jumlahnya di hari kemudian. Akankah kita menjadi orang yang ikut ya mengharapkan seperti apa yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terutama misalnya jumlah anak. Ya, misalnya tambah anak jannah. Mega nih. Apakah kita termasuk orang yang ingin mewujudkan cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Itu sangat penting. Sehingga kecintaan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh dan menjadi kuat. Keimanan itu tumbuh dan menjadi kuat. Hadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan hadisnya seolah-olah Nabi yang datang kepada kita dan mengucapkan itu. Kita mendahulukan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Jangan kita lebih mendahulukan hal yang lain di hadapan Allah dan Rasulnya daripada apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin membayangkan ya bagaimana sebagian sahabat seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana kecintaannya kepada Rasulullah, bagaimana kecintaannya kepada Rasulullah. Kita sengaja berbicara ini karena kita mempelajari fisik ini, rasa penasaran akan menimbulkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kita membela agamanya, membela ajarannya. Bayangkan bagaimana Abu Bakar
ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Orang itu mengatakan, Abu Bakar, ya sahabatmu, dia waras. Dia sedang gila. Dia mengatakan bahwa sebagian malam dia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya matoro wandena lisu. Masuk akal? Tidak masuk akal. Seandainya kita punya sahabat yang terbaik, kita percaya dia baik salatnya, hafal Quran dan seterusnya, sangat baik akhlaknya. Kemudian dia mengatakan, sewenni boleh ke umrah? Mani boleh. Atau tetek sikoe saya pergi umrah jam sekian saya sudah kembali. Maka dah kira dena beres sih. Tidak, bahaya. Tapi bagaimana imannya Abu Bakar pada saat itu? Ketika semua orang menganggap Rasulullah gila, apa kata Abu Bakar? Kalau dia berita langit saja dia beritakan dan saya percaya, apalagi itu peristiwa bumi. Hanya berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berita dari langit saya percaya, apalagi berita yang terjadi di bumi. Coba kalau kita hidup di zaman itu, apakah kita akan ikut seperti Abu Bakar atau ikut bersama dengan orang-orang yang menganggap Rasulullah SAW itu gila? Bayangkan iman pada saat itu. Bayangkan iman. Abu Bakar adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap para sahabat. Pada waktu itu Bilal ibnu Rabah disiksa oleh Umayyah ibnu Khalaf. Disiksa karena itu adalah tuannya yang mempekerjakan dia, mengetahui tentang keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, dia siksa agar kiranya dia kembali. Datang Abu Bakar lewat kepada dia, mengatakan, bebaskan saja ini orang yang miskin, tidak memiliki apa-apa, budak yang berkulit hitam. Artinya kamu tidak memiliki keuntungan apa-apapun ketika kamu menyiksanya. Kata Umayyah bin Khalaf, ini gara-gara kamu. Iku nase pas sabari. Lo kak balu, saya mau jual dia dengan harga yang paling murah sekalipun. Seandainya tidak ada yang mau membelinya kecuali dengan satu keping emas yang nilainya mungkin belasan juta pada saat kalau sekarang ini, saya pun akan jual dengan senilai itu. Kata Abu Bakar, menenge, seandainya kamu tidak mau jual kecuali dengan 100 keping emas, wali topah. Abu Bakar orang yang kaya pada saat itu. Begitu berharganya iman. Padahal Bilal itu adalah seorang budak. Tapi Abu Bakar yang memiliki, yang sangat merasa memiliki tanggung jawab dakwah pada saat itu. Dan ini yang harus dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita ini yang peduli terhadap dakwah. Seandainya dakwah ini membutuhkan hal-hal darinya, maka dia akan bertindak seperti bertindaknya Abu Bakar. Seandainya kamu tidak mau jual kecuali 100 keping emas yang mungkin harganya miliaran, wali topah. Bayangkan iman pada saat itu, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar termasuk orang yang paling pertama masuk Islam. Kalau dari perempuan adalah Khadijah, dari kalangan pemuda adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari kalangan budak adalah Bilal ibnu Abi Rabah. Kalau Bilal pada saat itu memang disiksa, dicambuk, dibawa keliling kota pada saat itu. Dihinakan, dipeten rekitoba batu, dibawa terik matahari, kemudian disuruh kembali kamu dari agamamu. Dia tetap mengatakan ahad, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Coba iman pada saat itu. Jadi kalau sekarang jangan kita menganggap bahwa perkara tauhid ini adalah perkara yang sepele. Telah berlalu umat-umat sebelum kita yang mereka merasakan penyiksaan untuk li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala.
Kembali kepada fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita betul-betul mudah-mudahan rasa penasaran ini kemudian Allah memberikan kita rezeki untuk bertemu dengan Rasulullah walaupun itu hanya dalam mimpi. Sebab sosok yang tidak dapat diserupai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh syaitan, sosok yang tidak dapat diserupai oleh syaitan adalah sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi dan itu adalah cirinya seperti yang kita pelajari, maka itu benar-benar Rasulullah. Maka itu adalah benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana orang bisa mimpi? Ya kalau dia tidak pernah mempelajari tentang fisiknya, sosoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Rasulullah itu hidup. Kalau kita dengarkan sabdanya seolah-olah itu Rasulullah yang ucapkan, hadir di hadapan kita. Makanya hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata," ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Madinah, itu adha'a minha kullu syai', segala sesuatunya bercahaya, mata pamanan. Ketika Nabi SAW masuk Madinah, kemudian pada hari mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, azlama minha kullu syai', semuanya menjadi gelap. Bayangkan bagaimana perasaannya sahabat ini, kehilangan fisik, sosok, suara, panutan, yaitu Rasulullah SAW. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, falamma nafatna an Rasulillah sallam al-aidi, ketika kami sedang membersih-bersihkan tangan, wa inna la fi dafnihi, dan kita sedang berada di atas kuburannya selesai menguburkannya, hatta angkarna kulubana, sampai kami ini mendustakan hati kami. Itulah yang sering kita ucapkan kalau ada orang meninggal, dia sedih di tepe, maka dah matenian. Begitu perasaan sahabat. Setiap hari diimami oleh Rasulullah, setiap hari ditegur oleh Rasulullah, setiap hari ditunggu-tunggu keluar dari pintunya bersiap untuk Bilal mengumandangkan azan atau iqamah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Setiap hari itu. Setiap hari Abu Bakar, setiap hari para sahabat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah SAW meninggal dunia. Bagaimana perasaan para sahabat? Apa ada ini? Seperti kita, orang yang paling kita cintai, orang tua misalnya, kemudian setiap hari kita bersamanya, kemudian meninggal dunia. Lisuki di bola tak baju-baju, masih ada, masih seperti dia hidup. Pada waktu-waktu tertentu, pada kebiasaan-kebiasaan tertentu, itu masih ya terbayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bagaimana cara menumbuhkannya? Makanya para salaf atau salafus salih mengatakan, ma sabaqakum Abu Bakar bikasrati siyamin wala salat. Sebenarnya Abu Bakar tidak mengalahkan kalian karena banyak puasa atau salatnya, tidak. Walakin bi syai'in waqara fi qalbihi, tapi sesuatu yang mulia di dalam hatinya, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang berusaha untuk menumbuhkan cinta tersebut, mempelajari tentang fisik ya atau sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah iman. Ketika semakin cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin kita mempelajari tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kita ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tanda iman. Itu adalah tanda keimanan. Ya.
Makanya para sahabat ridwanullahi alaihim itu betul-betul berdesak-desakan untuk bertemu, menghadiri majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya bukan tentang hadir saja, tapi tentang apa yang disampaikan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bergantian dengan tetangganya atau budaknya. Maka dia sesoi ko sesoi ya. Satu hari kamu datang, satu hari saya lagi. Kasih tahukah apa disampaikan hari itu? Saya kasih tahu apa yang disampaikan hari yang lain. Jadi bukan hanya tentang sosok fisik Nabi SAW, tapi apa yang disampaikan itu sangat penting untuk kita amalkan. Bukankah kita selalu mengatakan ataukah selalu mendengar bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah? Biasa dan kelingku maktubai maka fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, kita dengan Rasulullah, apakah Rasulullah berjalan ke kanan dan kita ikut ke kanan, atau Rasulullah berjalan ke kanan dan kita ke kiri? Kemudian kita mengatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kita mengikuti Rasulullah, seperti itu cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab orang yang cinta terhadap yang dicintai itu akan mengikut. In kunta sadikan fi hubbihi la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau kamu jujur dalam mencintainya, kamu pasti akan mentaatinya. Sebab orang yang mencintai terhadap yang dicintai pasti taat, pasti patuh. Mencari kesenangan Rasulullah, menemukan kesenangan Rasulullah, kemudian mengganti kesenangan kita, mendahulukan kesenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang membuat mulia Abu Bakar. Itulah yang membuat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itulah yang membuat mulia para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Ketika Rasulullah mempersiapkan pasukan untuk berjihad, mendatangi Abu Bakar, apa yang diberikan oleh Abu Bakar? Semua hartanya tidak disisahkan. Kata Nabi SAW, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Imatuga mulai rati, tidak ada yang bisa mencapai imannya Abu Bakar. Tidak ada yang bisa sampai ke situ. Sahabat yang lain sepertiga, seperdua, kebanyakan, tapi tidak ada yang semua. Syai'un waqara fi qalbi, sesuatu yang begitu mulia di dalam hati Abu Bakar, yang mengungguli semua ibadah para ahli ibadah, semua salat orang-orang yang rajin salat, semua puasa orang-orang yang rajin puasa. Waqar, sesuatu yang begitu mulia, yang terpatri, yang dalam hati Abu Bakar. Kita, bagaimana kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terhadap sesuatu yang kita cintai, misalnya, ya, terhadap sesuatu yang kita cintai, padahal Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kita menginfakkan sesuatu yang paling kita senangi. Abu Bakar telah menyerahkan semua apa yang disenangi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bapaknya, untuk keluarga Rasulullah, beliau rela menukarnya. Yang masuk Islam adalah pamannya, bapaknya tidak usah masuk Islam kalau mau memilih. Makanya Abu Bakar ini disebut dengan Saniyasnain. Kalau dua orang, dialah yang kedua. Yang pertama adalah Rasulullah. Saniyasnain, ya, fil ghar, di dalam gua dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikejar-kejar, Abu Bakar dengan Saniyasnain, dia adalah orang yang kedua setelah Rasulullah meninggal, dialah pemimpin. Saniyasnain,
ya, Rasulullah SAW ketika berhalangan imam, dialah yang menggantikan Abu Bakar. Tsaniyasnain, ketika dikuburkan di rumahnya Aisyah, Rasulullah yang keduanya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin juga bahwa selalu disebutkan dakhala Rasulullah Abu Bakar wa Umar, kharaja Rasulullah Abu Bakar wa Umar, masuk Rasulullah Abu Bakar dan Umar, keluar Rasulullah Abu Bakar dan Umar, duduk Rasulullah Abu Bakar dan Umar. Umar bin Khattab ingin menjadi yang ketiga. Maka di akhir hayatnya dia mengatakan kepada Abdullah bin Umar, datangi Aisyah, katakan bahwa Umar bin Khattab, jangan katakan Amirul Mukminin. Sebab kalau Amirul Mukminin bahwa itu berarti itu perintah yang tidak boleh dilanggar. Katakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat menginginkan dikuburkan di samping kedua kekasihnya, Rasulullah dan Abu Bakar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sebenarnya itu saya persiapkan untuk saya, di samping bapaknya dan di samping suaminya. Coba bayangkan, di samping bapaknya Abu Bakar, di samping suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, hari ini saya berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ingin memisahkan orang-orang yang berkasih sayang. Pulang Abdullah bin Umar berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mengatakan, seperti apa yang engkau inginkan wahai Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sambil menangis dia mengatakan, sesungguhnya tidak ada yang paling penting dalam hidup saya kecuali berada di samping orang yang paling saya cintai, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita bisa menukarkan harta dan keluarga kita hanya untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sekali, maka akan banyak kita jumpai orang-orang yang sudah menukarkan harta dan keluarganya hanya untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi dikuburkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Jangan gantikan sosok Nabi SAW dengan kecintaan kita terhadap dunia sehingga kita meninggalkan perintah dan anjuran Nabi SAW. Jangan sandingkan, tidak ada nilainya. Mau kita tukar pertemuan, perkumpulan dengan Rasul di surga dengan dunia yang hilang, yang sirna, hanya karena sesuatu yang kita benci, yang tidak sesuai dengan selera kita dan hawa nafsu kita, kita tidak ingin. Dunia adalah sesuatu yang akan berakhir bagaimanapun orang mencintainya. Dunia adalah sesuatu yang akan berakhir bagaimanapun orang lama hidup di dalamnya. Dunia adalah sesuatu yang tidak harganya kalau dibandingkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan sejenak setelah mendengarkan azan Isya. Sembah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan